Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Fikar Febriana dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 4 kelas A. Pada hari ini saya akan melakukan pengkajian asuhan keperawatan spiritual muslim. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengkaji seberapa besar kebutuhan spiritual dari pasien. Nah, dalam pengkajian ini ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama ada prainteraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga tahap kerja, yang keempat terminasi, dan yang terakhir dokumentasi. Nah, langsung saja untuk tahap prainteraksi, yaitu perawat harus memastikan bahwa klien adalah benar yang akan dilakukan pengkajian spiritual dengan memastikan nama, tanggal lahir, dan juga kelengkapan lainnya. Kemudian yang kedua ada tahap orientasi, yaitu langsung saja ke pasien. Assalamualaikum Teteh, selamat pagi. Waalaikumsalam. Teteh, perkenalkan saya Erina Fikar. Di sini perawat yang bertugas untuk merawat Teteh dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Teteh sebelumnya boleh disebutkan namanya siapa? Namanya saya Melina. Baik, tanggal lahirnya berapa Teh? Tanggal 24 Mei 2000. Oh baik, betul ya dengan Teteh Melina. Tanggal lahirnya 24 Mei 2000. Nah Teteh, sesuai dengan kontrak kita sebelumnya ya pas kemarin, jadi hari ini saya akan melakukan pengkajian kepada Teteh, yaitu pengkajian spiritual. Tujuannya itu untuk mengkaji seberapa besar kebutuhan spiritual Teteh selama dirawat di rumah sakit ini. Mungkin waktunya sekitar 15-20 menit. Apakah Teteh bersedia? Ya, bersedia. Sebelum kita mulai, apakah ada yang Teteh tanyakan terlebih dahulu? Enggak. Baik, kalau begitu langsung saja ya kita mulai. Nah Teteh, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi nanti Teteh jawab saja sesuai dengan kondisi dan apa yang Teteh rasakan saat ini ya. Nah sekarang bagaimana kondisi Teteh saat ini? Apakah masih terasa sakit? Di bagian tubuh mana? Oh, di bagian perut sih. Masih sakit ya? Kemarin habis dioperasi ya Teh? Ya. Oh iya, baik. Nah apa yang Teteh pikirkan tentang sakit yang Teteh alami saat ini? Yang saya pikirkan ya ini semua merupakan ujian dari Allah ya, agar saya hidup lebih sehat lagi, terus agar pola makan dijaga lagi gitu. Baik. Nah bagaimana sih perasaan Teteh dengan sakit yang Teteh alami saat ini? Perasaan saya tentunya sedih ya Sus. Soalnya saya juga kan mahasiswa tingkat akhir, jadi lagi sibuk-sibuknya buat nyusun skripsi gitu. Sementara karena saya sakit kan jadi terhambat gitu. Oh jadi Teteh ini masih tingkat akhir ya? Jadi sedang sibuk-sibuknya ya Teh ya? Baik. Nah bagaimana penerimaan Teteh terhadap sakit yang Teteh alami ini? Ya awalnya mah berat ya Sus, tapi udah mau gimana lagi gitu kan, udah terus udah pasti saya juga percaya gitu, atas sakit saya ini pasti ada hikmahnya gitu di kemudian harinya gitu. Bagus sekali ya penerimaan Teteh terhadap sakit ini memang begitu positif gitu. Jadi Teteh tidak berseuzon kepada Allah ya. Nah kalau begitu siapa atau apa nih yang menjadi sumber harapan dan kekuatan Teteh ketika Teteh menghadapi sakit seperti saat ini? Yang pertama ada keluarga ya tentunya, terus ada teman-teman juga ya. Jadi keluarga dan teman-teman ya begitu mensupport Teteh mungkin ya. Baik. Nah seberapa kuat nih keyakinan Teteh untuk sembuh dari penyakit Teteh saat ini? Tentunya saya sangat yakin ya, insya Allah gitu. Saya yakin banget saya bakal sembuh, karena Allah tidak akan mengasih cobaan kepada umatnya di luar batas kemampuannya gitu. Jadi insya Allah saya sangat optimis gitu bakal sembuh. Ya bagus sekali ya Teh ya. Jadi dengan sakit yang Teteh alami ini bukan suatu halangan bagi Teteh untuk tetap beroptimis untuk sembuh ke depannya gitu ya. Nah biasanya hal apa aja sih yang bisa membuat Teteh semangat untuk sembuh? Banyak. Yang pertama ada keluarga ya yang sudah mensupport, terus ada teman-teman juga, sahabat, terus kan saya mau cepet-cepet lulus gitu, mau cepet-cepet wisuda, jadi saya sangat optimis gitu ya, buat sembuh. Iya bagus ya Teh. Nah apa sih yang bisa Teteh lakukan agar hati Teteh menjadi tenang? Biasanya Teteh melakukan apa gitu? Biasanya kalau misalkan lagi kambuh nih, lagi sakit di bagian perut, paling saya berzikir sama Allah gitu. Dan biasanya kalau misalkan udah zikir itu
jadi agak tenangan gitu. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun teteh sedang merasa sakit itu bukan malah jadi mengeluh ya teh ya, tetapi jadi terus mengingat kepada Allah gitu dengan berzikir. Nah, apakah ada tindakan medis ataupun keperawatan yang sejauh ini bertentangan dengan keyakinan teteh? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Terus perawat-perawatnya juga baik, dan kebetulan rumah sakit ini rumah sakit Islam gitu, jadi sesuai sama keyakinan saya. Iya, baik. Nah, bisa dijelaskan gak nih seberapa besar pengaruh atau nilai-nilai keyakinan dalam menghadapi sakit menurut teteh? Sangat besar ya sus tentunya, karena kalau misalkan kitanya enggak yakin gitu, mindset kitanya nggak yakin kita bakal sembuh, nggak yakin sama Pesimis gitu ya. pesimis, terus nggak yakin juga sama Allah gitu, pasti nantinya akan berpengaruh buruk gitu terhadap kesembuhan saya gitu. Ya, bagus sekali ya. Jadi teteh optimis itu karena benar-benar yakin bahwa semua cobaan yang teteh alami ini memang bersumber dari Allah gitu, tiada lain gitu ya. Jadi pasti ada jalan untuk kesembuhan teteh gitu ya. Nah teteh, bagaimana perasaan teteh kepada Allah ketika diberi penyakit seperti saat ini? Perasaan saya awalnya kayak marah gitu ya sus sama Allah gitu. Kenapa sih gitu ngasih penyakit pada saat ini gitu, dimana saya lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi, kenapa gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, udah gitu. Tapi saya juga kan udah optimis gitu kan, mau untuk sembuh gitu. Jadi ya gak apa-apa. Jadi teteh menerimakan Iya. dirinya walaupun ini memang sakit gitu ya teh, tapi ya udah gitu karena semua sudah ada yang mengatur gitu untuk sehat dan sembuhnya. Iya gitu. Nah teteh, bagaimana cara teteh untuk mendekatkan diri kepada Allah? Cara saya tentunya selalu berdoa sama Allah, terus salat 5 waktu juga selalu dijalani, terus berzikir, bersolawat gitu, terutama ketika kambuh gitu, sakitnya kambuh. Ya, alhamdulillah ya. Nah, bagaimana kebiasaan berdoa teteh sejauh ini? Paling udah sholat, terus zikir juga sama sholawat gitu. Kalau misalkan lagi diem gitu kan, pokoknya semua yang dilakukan sama saya itu melibatkan Allah. Melibatkan Allah gitu, diusahain gitu. Ya, baik. Nah teteh, apa yang teteh maknai dari perjalanan hidup teteh? Yang saya maknai bahwa semua itu udah ditentukan sama Allah. Betul. Terus semua juga akan kembali pada Allah gitu. Jadi mungkin pahit manisnya kehidupan, pahit manisnya kehidupan itu sudah ditentukan sama Allah gitu. Dan kita sebagai manusia hanya bisa menjalaninya gitu dan bersyukur gitu. Baik. Nah teteh, hikmah apa yang teteh dapat dari kondisi saat ini? Hikmahnya banyak ya sus. Contohnya saya selalu bersyukur gitu. Terus apalagi kalau nanti udah sembuh, mungkin saya lebih menjaga pola hidup agar nanti nggak sakit lagi gitu, nggak terulang lagi. Jadi selalu menjaga kesehatan ya teh ya, agar nanti tidak kembali ke kondisi saat ini lagi ya. Ya betul. Ya bagus ya. Nah teteh, siapa sih yang paling memberi dukungan menurut teteh selama teteh sakit? Orang tua sama kakak. Sama kakak ya. Boleh tahu nih seperti apa dukungan yang mereka berikan untuk teteh? Tentunya banyak ya sus. Misalnya dari mulai pertama dirawat, terus ngurus administrasi, terus nemenin juga gitu. Dari awal sampai akhir mereka selalu ada gitu. Jadi sumber dukungan yang paling kuat menurut teteh itu adalah dari keluarga ya, karena mereka selalu ada gitu dan mengurusi teteh saat teteh sakit, terutama saat ini ya. Nah, apa arti dari dukungan tersebut menurut teteh? Menurut saya sangat penting sekali ya. Kalau misalkan nggak ada mereka gitu, mau sama siapa lagi gitu. Saya juga nggak tahu kalau misalkan nggak ada mereka, saya mau gimana gitu. Iya betul. Nah, apakah dengan sakit yang teteh alami ini, teteh juga membutuhkan dukungan dari rohaniawan, seperti ustadz misalnya? Kalau untuk saat ini belum. Tapi kalau misalkan saya perlu, boleh menghubungi suster apa gimana? Iya boleh nanti. Kebetulan dari kami juga menyediakan jika teteh memang mau
untuk berkonsultasi mungkin dengan rohaniawan seperti ustadz gitu, ataupun teteh juga mau dengan orang yang sudah dikenal, mungkin membawa dari rumah juga boleh untuk dibawa ke rumah sakit ya. Nah, dukungan rohani apa nih yang bisa perawat berikan untuk teteh? Paling selalu mengingatkan buat sholat apa ya di awal gitu kan. Sekarang saya lagi sakit, takutnya kelupaan atau gimana gitu. Terus mengingatkan juga selalu berzikir, terus bersholawat, terus selalu mengingat kepada Allah gitu. Ya, jadi teteh mengharapkan dukungan yaitu mengingatkan selalu untuk salat 5 waktu ya teh ya, dan berzikir mungkin apalagi saat teteh merasakan sakit ya teh ya. Baik. Nah, bagaimana pelaksanaan ibadah dan juga membaca Al-Quran ketika sebelum teteh sakit? Alhamdulillah kalau sholat itu sholat 5 waktu biasa gitu. Terus membaca Al-Quran biasanya suka udah sholat maghrib gitu. Udah sholat maghrib ya. Ya. Nah teteh, bagaimana pelaksanaan bersuci dan ibadah teteh selama teteh sakit? Kalau selama saya sakit, kalau sholat alhamdulillah suka dijalanin gitu 5 waktu. Tetapi dengan posisi duduk. Terus karena saya juga baru beres operasi, terus masih ada selang yang terpasang, jadi susah gitu untuk ke kamar mandi. Jadi bersucinya itu tayamum gitu sus. Oh jadi dengan tayamum ya kalau sekarang. Baik. Nah apakah teteh sudah mengetahui tata cara bertayamum dan juga sholat? Kalau untuk sholat alhamdulillah sudah bisa. Tetapi kalau untuk tayamum itu masih ragu gitu sus, takut salah gitu masih. Ya ragu gitu. Karena belum terbiasa mungkin ya. Biasanya kan wudhu gitu. Nah, sekarang itu. tayamum. Baik. Nah apa saja nih bantuan yang teteh harapkan untuk pelaksanaan ibadah selama teteh sakit? Yang saya harapkan mungkin ada apa ya, bimbingan gitu dari suster ketika saya melakukan ibadah gitu. Misalnya saat tayamum gitu, agar saya agar doa sama gerakannya tuh benar gitu, biar gak ragu lagi. Nah berarti teteh bersedia ya jika nanti kami membimbing ataupun memfasilitasi teteh dalam hal bersuci dan juga proses beribadah nanti. Tentunya bersedia banget ya, baik. Nah kalau begitu nanti insya Allah ya kami sebagai perawat akan melaksanakan sesuai yang teteh mau gitu, terkait bimbingan untuk tayamum dan juga sholat gitu. Nah teteh alhamdulillah pengajian hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan teteh sekarang? Alhamdulillah perasaan saya sangat kayak bercerita gitu kan, jadi tenang gitu, agak sedikit plong gitu, enggak banyak beban gitu. Iya, jadi lebih terungkapkan ya gitu. dengan ngobrol gitu. Baik. Nah, teteh mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Tadi teteh bagus itu, selama kita berbicara teteh itu mampu menjawab semua pertanyaan saya dengan sesuai dengan kondisi apa yang teteh alami saat ini gitu. Jadi tidak ada kebohongan ya teh ya, teteh jujur menjawabnya gitu sesuai dengan kondisi teteh. Nah baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan kembali lagi ke sini sekitar pukul 10 siang untuk memberikan obat. Ada yang ditanyakan lagi tuh mungkin? Enggak, udah cukup sus. Baik, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir adalah tahap dokumentasi, yaitu perawat harus mendokumentasikan apa saja yang sudah didapat dari hasil pengkajian, yaitu pencatatan critical point dan juga hasil pengkajian dari pasien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.